Selamat malam, Bapak. Perkenalkan nama saya Josephine Sudanto. Saya Regita Cayani Agustina. Pada Zoom kali ini kita ingin membahas tentang pertemuan keempat, yaitu materi teologi Kristen tentang hakikat Allah. Pada bagian ini kita diajak untuk menoleh ke belakang, untuk memahami bagaimana para teolog Kristen menggumuli dan memperdebatkan beberapa isu seputar hakikat dan sifat Allah. Tujuannya terutama untuk memahami bahwa isu-isu yang ada pada masa kini diperdebatkan itu bukanlah hal baru, dan memahami bagaimana para pendahulu mencoba memecahkan hal-hal yang sulit dan rumit. Ajaran yang paling sulit dimengerti dan dijelaskan adalah ajaran tentang Trinitas, yaitu suatu ajaran yang sudah menjadi pokok perdebatan sejak awal kehadiran kekristenan. Sesuatu yang tidak bisa juga dihindari, karena memang Alkitab sebagai dasar kepercayaan Kristen menggambarkan Allah dengan berbagai cara. Dari aktivitasnya, kita telah menyebutkan bahwa Allah pencipta atau Allah Bapa menyelamatkan dan membaharui. Hal ini saja sudah menunjukkan nuansa Trinitas, ketiga macam pernyataan diri Allah, yang adalah tunggal atau satu. Menurut Alistair M. Grant, the Trinity is a remarkably difficult area of Christian theology. M. Grant, 1994-257. Ia juga mencoba mengemukakan 4 model pendekatan terhadap isu ini, baik yang klasik maupun modern. Yang paling penting dari pendekatan klasik ini adalah pendekatan Agustinus, sedangkan dari model modern adalah Karbar. Kita hanya akan membahas 2 pendapat, yakni Agustinus dan Barth. Yang pertama, ada Agustinus. Menurut M.C. Grace, Agustinus mengambil banyak unsur dari konsensus yang sedang muncul tentang Trinitas atau Tritunggal. Hal ini dapat dilihat dalam penolakannya yang keras atau bentuk subordinatisme apapun. Misalnya menganggap anak dan Roh Kudus sebagai inferior atau lebih rendah dari Sang Bapa di dalam kealahan. Agustinus berpendapat bahwa tindakan dari ketiga unsur Trinitas harus dipahami dari belakang, tindakan dari setiap unsur. Misalnya, manusia diciptakan bukan saja menurut imago Dei atau gambar Allah, melainkan juga menurut gambar Trinitas. Perbedaan penting dibuat antara keahlian, kealahan yang kekal dari sang anak dan roh, dan tempatnya dalam urusan keselamatan. Meskipun sang anak dan roh kelihatan lebih kemudian dari sang bapa, penilaian ini hanya berlaku dalam peranan proses penyelamatan. Dan meskipun sang anak dan roh tampak lebih rendah terhadap sang bapa dalam sejarah, dalam kekekalan semuanya itu sederajat. Menurut M. Sigrat, elemen yang paling khusus dari pendekatan Agustinus terhadap Tritunggal adalah pemahamannya tentang pribadi dan tempat Roh Kudus. Menurutnya, sang anak diidentifikasikan dengan kebijaksanaan atau yang disebut wisdom, dan Roh Kudus atau yang disebut dengan kasih. Walaupun ia mengakui bahwa ia tak memiliki dasar alkitabiah terhadap identifikasi ini, ia menganggap hal itu sebagai kesimpulan yang masuk akal dari bahan-bahan Alkitab. Roh membuat kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Identifikasi yang eksplisit dari roh sebagai dasar kesatuan dari Allah dan orang-orang percaya itu penting sebagaimana ia menunjuk kepada ide Agustinus tentang roh sebagai pemberi komunitas atau persekutuan. Roh adalah karunia ilahi yang mengikat kita dengan Allah. Karenanya, ada hubungan dalam Allah Tritunggal tersebut. Singkatnya, Agustinus ingin mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita. Tetapi itu adalah akibat dari kasih, karena Roh Kudus adalah Allah yang adalah kasih. Salah satu ciri yang paling khas dari pendekatan Agustinus terhadap Trinitas adalah upaya mengembangkan analogi-analogi psikologis. Ia berpendapat bahwa dalam menciptakan dunia dan isinya, Allah telah meninggalkan jejak yang khas dalam ciptaannya. Jejak itu ada pada manusia sebagai ciptaan tertinggi. Oleh karena itu, kita perlu berpaling kepada kemanusiaan dalam upaya kita mencari gambaran tentang Allah.
Agustinus mengambil langkah lebih jauh yang sangat disayangkan oleh banyak pihak. Atas dasar pandangan dunia yang dipengaruhi oleh Neoplatonis, ia kemudian mengatakan bahwa pikiran manusia adalah puncak dari kemanusiaan. Karena itu, terhadap pikiran manusia individual dan ke arah itulah seharusnya para teolog berpaling dalam mencari penjelasan tentang misteri Tritunggal dalam penciptaan. Individualisme yang radikal dari pendekatan ini digabungkan dengan intelektualisme yang nyata. Berarti bahwa ia memilih jalan untuk menemukan trinitas dalam dunia mental individu-individu daripada misalnya dalam hubungan-hubungan personal. Yang kedua, Karl Barth. Kini kita beralih ke contoh modern tentang penjelasan dari Trinitas. Trinitas. Karl Barth mengemukakan pandangannya terhadap reaksi terhadap rivalnya Schleiermacher. Bagi Schleiermacher, Trinitas adalah kata terakhir yang dapat diucapkan tentang Allah. Sedangkan bagi Barth, justru Trinitas adalah kata yang harus dibicarakan sebelum kita berbicara tentang pernyataan sebagai suatu kemungkinan. Intisari dari pendapat Barth bisa kita sajikan dengan lebih sederhana walaupun sulit dipahami. Kenyataan bahwa pernyataan tersebut membutuhkan suatu penjelasan. Bagi Barth, hal ini mengandung arti bahwa manusia adalah pasif dalam proses penerimaan penyataan. Proses penyataan dari awal sampai akhir ada di bawah kekuasaan Allah sebagai Tuhan. Jadi, untuk terwujud pernyataan, Allah harus mampu mengakibatkan pernyataan diri kepada manusia berdosa walaupun mereka berdosa. Menurut Barth, ada hubungan yang langsung antara yang menyatakan diri dan pernyataan itu jika Allah menyatakan diri sebagai Tuhan. Allah mestinya adalah Tuhan lebih dulu dalam dirinya. Pernyataan menurut Barth adalah pengulangan pada waktu tertentu tentang apa yang sesungguhnya sudah ada dalam kekekalan. Karena itu, ada hubungan yang langsung antara dua hal berikut. Pertama, Allah yang menyatakan diri. Kedua, pernyataan diri sendiri dari Allah. Dalam bahasa teologi Trinitas, hal ini berarti Sang Bapa dinyatakan di dalam Sang Anak. Lalu, bagaimana Sang Roh Kudus? Disinilah kita berhadapan dengan aspek yang paling sulit dari doktrin Barth tentang Trinitas atau Tritunggal. Ide tentang hal dinyatakan, terjemahan dari konsep Revealness adalah sulit. Mungkin harus menggunakan ilustrasi yang tidak dipakai oleh Barth sendiri. Konsep tadi bisa dijelaskan sebagai contoh sebagai berikut. Bayangkanlah ada dua orang berjalan di luar Yerusalem pada sekitar tahun 30 sesudah Masehi. Mereka melihat tiga orang yang disalibkan dan mereka berhenti. Saya lanjutkan. Sejenak untuk memandang ketiga orang itu. Orang pertama menunjuk kepada sang tersalibkan di tengah dan berkata, ada seorang pelaku kriminal sama yang disalibkan. Namun orang kedua menunjuk kepada yang tersalib yang di tengah dan berkata, ada anak Allah yang rela mati untukku. Jadi ia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan diri Allah. Tak ada artinya apa-apa pada dirinya sendiri. Harus ada semacam dengan cara yang dengan mana Yesus diakui sebagai pernyataan diri Allah. Pengakuan akan pernyataan sebagai pernyataan yang membentuk ide realis. Bagaimanakah pemahaman ini dicapai? Bar sangat jelas dalam hal ini. Kemanusiaan yang berdosa atau orang berdosa tak mampu mencapai pemahaman itu tanpa bantuan. Bar sama sekali tak memberi peluang bahwa ada peranan positif manusia dalam menafsirkan pernyataan. Karena percaya bahwa hal ini sangat bergantung kepada pernyataan ilahi terhadap teori-teori pengetahuan manusia. Interpretasi pernyataan sebagai pernyataan haruslah pada dirinya merupakan karya Allah, atau lebih akurat lagi adalah pekerjaan Roh Kudus. Manusia tidak mempunyai kemampuan mendengar firman Tuhan, dan karenanya mendengarkan firman, mendengar dan kapasitas untuk mendengar adalah pemberian dalam satu tindakan oleh Roh Kudus. Lebih jujur, bila kita katakan bahwa kita tak seluruhnya bisa memahami misteri Tritunggal itu. Meskipun sudah ada berbagai upaya dilakukan oleh para teolog dari dulu sampai sekarang, bukankah sesungguhnya Allah, walau sudah menyatakan dirinya, tetap saja merupakan misteri yang tak terselami dan tak tuntas untuk dimengerti. Bila ada orang yang percaya kepada Allah, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, menurut Barth, hal ini dinyatakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus sebagai karena pada dasarnya manusia. Berdosa tak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu. Segala bentuk penjelasan
tentang Tritunggal seakan memuaskan rasio manusia, apalagi dalam dunia yang sangat mengagungkan penalaran. Apa yang kita butuhkan adalah iman, yang bukan bertentangan dengan rasio, melainkan iman yang melampaui rasio kita. Setiap orang bukan saja berkewajiban apa yang dipercayai, tetapi itu juga merupakan hak untuk menjelaskan apa yang dipercayai. Silakan Anda merumuskan dengan cara sendiri bagaimana ajaran tentang Tritunggal itu Anda mengerti. Yang jelas, Allah menyatakan dirinya secara amat kaya, baik sebagai Bapa Pencipta dan Pemelihara, Anak sebagai Penyelamat, dan Roh Kudus sebagai Pembaharu. Dan semuanya menunjuk kepada Allah yang sama dan satu. Fenomena agama dinilai atau diukur dari ibadah atau ritual keagamaan. Apakah memadai? Silakan Anda mengemukakan argumen Anda yang menunjukkan bahwa agama tidak memadai. Bila diukur dari ritual keagamaan, bagaimana pemahaman Anda sebagai orang percaya terhadap kecenderungan pemisahan kedua hal ini? Cobalah Anda membangun argumen sendiri. Mengapa pemisahan antara ibadah agamawi tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari sikap dan tanggung jawab moral atau etis kita baik terhadap sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan Tuhan. Cobalah cari dasar-dasar Alkitab untuk membangun argumen Anda. Pengalaman keberagaman adalah sesuatu yang sangat pribadi. Meskipun praktik keberagaman bisa saja bersifat komunal, oleh sebab itu, Anda dipercayakan untuk mengomunikasikan atau mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata sendiri. Mengena. Kepercayaan kepada Allah sebagai dialami dan dihayati dalam pengalaman keberagaman Anda. Silakan mengkomunikasikan beberapa pengalaman keberagaman kepada teman-teman sekelas. Akan tetapi, apa yang dipahami dan dihayati tentang Allah, apalagi Allah Tritunggal, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dideskripsikan dengan bahasa dan kata-kata kepada orang lain. Agama selalu berurusan dengan transenden dan atau dasar keberadaan yang mutlak. Karena itu, semua agama mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang yang transenden atau dasar keberadaan yang mutlak itu. Dalam kekristenan, yang transenden itu adalah Allah atau Tuhan yang menyatakan diri dengan sangat kaya. Misalnya, Allah Sang Pencipta yang sering disebut Bapa, sebagaimana diajarkan dalam doa Bapa kami oleh Tuhan Yesus. Allah yang kita percayai adalah juga Allah penyelamat dalam Yesus Kristus. Rupanya kepercayaan ini mempunyai tempat yang sentral dalam kepercayaan Kristen. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman rasuli, ia mempunyai tempat yang utama. Allah penyelamat menyatakan hakikatnya sebagai kasih yang berkorban dengan menjelma menjadi manusia untuk dapat menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, iman sebagai jawaban terhadap kasih Allah memanggil manusia untuk mengasihi Allah melalui kasih kepada sesama dan makhluk ciptaannya. Keselamatan yang dikerjakannya pada hakikatnya membawa manusia kepada hubungan yang baru dengan Allah dan persekutuan yang benar dengannya, tetapi juga pembebasan dari segala yang menghalangi kita menghayati kemanusiaan kita secara penuh. Keselamatan merupakan pengalaman masa kini, tetapi juga masa yang akan datang. Keselamatan juga sangat komprehensif dan holistik, artinya tidak hanya bersifat spiritual, melainkan juga kesejahteraan manusia kini dan di sini. Berita Injil yang diberitakan tidak hanya untuk keselamatan jiwa, tetapi juga pengalaman hidup yang bebas dari segala bentuk penindasan dan dominasi. Injil adalah kabar baik yang menyeluruh untuk manusia seutuhnya. Kita memberitakan Injil yang utuh untuk manusia yang utuh juga. Kita menolak spiritualisasi keselamatan dalam arti bahwa keselamatan dikerjakan Kristus hanya terbatas pada keselamatan jiwa, maupun pengertian bahwa keselamatan adalah pengalaman nanti di seberang kematian. Allah juga menyatakan diri sebagai roh yang memperbaharui semua ciptaan dan juga setiap individu yang percaya agar dapat menjalani hidup kekiniannya dengan sukacita, damai sejahtera, kasih, keadilan, dan sebagainya sebagai dasar dari karakteristik Kristianinya. Selain itu, janji untuk memperbarui semua ciptaan pada suatu kali kelak menjadi dasar pengharapan yang merupakan daya penggerak sejarah untuk bekerja keras mewujudkan apa yang diharapkan dalam kekinian meskipun tak secara sempurna. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat. Terima kasih. Terima kasih.